Baik adik-adik sekalian, di pertemuan kali ini Pak Enda akan memberikan pengantar terhadap mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, adik-adik sekalian rahimullah, sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan kewirausahaan ya, atau kemudian sering dikenal dengan istilah entrepreneur misalnya. Nah, apa itu kewirausahaan? Nah, adik-adik sekalian rahimullah, kalau kita perhatikan pada dasarnya ada istilah entrepreneurship, kewirausahaan, atau entrepreneur adalah wirausaha. Nah, yang akan kita pelajari adalah entrepreneurship ini adalah kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu berasal dari kata entrepreneur, wirausaha. Berarti di situ adalah wira dan usaha ya. Berarti ada dua ya, wira dan usaha. Makna wira, apa makna wira? Wira itu adalah utama ya, gagah, luhur, berani ya. Nah, kita ungkapkanlah wira ini berani. Berani ngapain gitu kan? Berani usaha ya. Berani usaha apa? Berani menciptakan pasar, berani berdagang ya, berani jualan, nggak malu gitu. Nah, berarti kalau orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk buka usaha dalam berbagai kesempatan, berarti dia termasuk wirausaha. Nah, sampai sana ada bisa mengikuti ya. Jadi wirausaha yang kita pelajari ini adalah merupakan ya, yaitu orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk buka usaha dalam berbagai kesempatan. Adik-adik sekalian rahimahullah, kalau kita perhatikan pada dasarnya ya, kita bisa juga perhatikan misalnya bahwa ada banyak sekali orang-orang yang berani ya mengambil risiko dalam hidupnya. Nah, kita bisa lihat misalnya bagaimana kemudian seperti ada banyak sekali yang lahir, ada Sandar melahirkan KFC misalnya, ada Ray Kroc yang memunculkan McDonald, Depos dan Andal mensukseskan sistem MLM, ada Bill Gates dan berbagai macamnya. Nah, ada juga misalnya di Indonesia kita kenal misalnya adalah Tirto Utomo yang melahirkan air dalam kemasan merek Aqua. Bayangin dulu orang di Pak Tirto dibilang, kamu ngapain sih jual Aqua mahal begitu, lebih murah bensin dibanding Aqua. Tapi Masya Allah hari ini semua orang menggunakan air mineral. Begitu juga dengan Pak Sosro, ya, Sosro Joyo yang melahirkan teh Sosro, teh botol Sosro. Orang dulu kalau mau jalan-jalan, maka dia bikin teh dulu, ya. Tapi sekarang untuk bisa minum teh bisa di mana saja, teh kemasan dan berbagai macamnya. Nah, itulah berkat keberanian si Pak Sosro Joyo tadi. Nah, begitu banyak lagi yang lainnya yang melahirkan, termasuk kita kenal misalnya Mas Menteri kita yang Masya Allah luar biasa, yang mampu melahirkan Gojek misalnya, Mas Nadiem Makarim misalnya. Mas Nadiem itu ketika pulang dari kuliah dari luar negeri, dia lihat macet di Jakarta dan berbagai macamnya, lalu kemudian muncul ide bagaimana kemudian membuat transportasi yang cepat. Nah, salah satunya melalui Gojek. Nah, dan kemudian lahir pula Grab yang melalui tempatnya dan berbagai macamnya. Nah, pada dasarnya kalau kita perhatikan adik-adik sekalian, kenapa orang-orang ini berani? Apa yang dilakukan orang-orang ini? Cuma dua kan? Yang pertama adalah menyelesaikan masalah orang lain. Ya. Menyelesaikan masalah orang lain. Yang kedua adalah menyiapkan kebutuhan orang lain. Jadi kalau ada yang mau kaya, cuma dua itu aja, Dek. Satu, menyelesaikan masalah orang lain. Yang kedua, menyiapkan kebutuhan orang lain. Ya. Sama pendiri Facebook pada masa itu masih muda, nggak ada orang mau dengan idenya, paling berapa temannya aja. Semua sekarang jadi bilioner. Ya. Sama tadi seperti Jack Ma yang kita perhatikan videonya tadi. Di awal-awal orang mentertawakan idenya. Ya. Tidak ada yang mau mendukungnya. Tapi sudahlah, kita harus punya prinsip. Ya. Do what you believe. Lakukan apa yang ada yakini. Kalau apa yang ada yakini itu benar, lakukan, teruskan. Dan yakinlah itu sesuatu yang baik. Nah, adik-adik sekalian, kalau Mas Nadiem tadi menyelesaikan masalah orang macet, ya. Kalau kemudian kita kenal sekarang pendiri Zoom misalnya,
Itu Masya Allah luar biasa, juga menyelesaikan masalah orang lain dan kemudian pendapatan dia naik di tengah pandemi ini. Tapi ada juga orang menyiapkan kebutuhan orang lain. Kalau saya dulu termasuk orang yang bermimpi menyiapkan kebutuhan orang lain. Saya awal-awal dagang juga begitu juga dulu deh. Saya duduk di Fakultas Syariah di UIN, ada 10.000 misalnya mahasiswa UIN. Ya. Cukup pun 1.000 saja kita ambil kira-kira. Kita siapkan sepatunya, kita siapkan sandalnya, kita siapkan jilbabnya, kita siapkan bajunya. Masa nggak bisa sih? 1.000. Ya. Masya Allah luar biasa. Jadi kita menyiapkan kebutuhan. Ya. Jadi misalnya ada yang tinggal di komplek. Ya. Siapkan aja kebutuhannya, apa yang dibutuhkan orang. Ya. Saya cari sisir rambut, satu komplek, satu jalan, itu nggak ada semuanya. Besok-besok saya jual lah sisir rambut. Laku nggak? Laku. Jadi pada dasarnya kita menyiapkan kebutuhan orang lain. Apa yang orang lain butuhkan kita butuh. Kita juga butuh. Ya, jadi dua itu aja. Ya. Jadi menyiapkan kebutuhan orang lain. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah orang lain. Tapi syaratnya untuk bisa menjadi entrepreneur itu ya harus punya mimpi dan wujudkan. Tidak cukup hanya punya mimpi. Aku pingin punya itu, tapi nggak pernah diwujudkan. Yang berat itu memang action, action, dan action. Ya. Lalu kemudian mau mulai dan jangan menunda-nunda. Buktinya pohon yang besar itu selalu dimulai dari bibit yang kecil. Nggak punya modal Pak Indra, gimana? Jangan ngemis. Kerjasama, Pak, apa yang bisa kita kerjasamakan? Mbak, apa yang bisa kita kerjasamakan? Dan berbagai macam. Ya. Jadi zamannya sekarang itu 3 ya, inovasi, yang saya selalu katakan, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi ya, bersama-sama. Harus ada inovasi. Kalau dulu jualannya biasa-biasa, sekarang jualannya harus berinovasi misalnya. Harus beradaptasi. Seperti pandemi ini banyak orang beradaptasi jualannya. Ya, harus menggunakanlah internet dan berbagai macam. Lalu harus kolaborasi, harus bersama. Nah, saat rugi jangan putus asa. Bangkit lagi. Kenapa? Kata Sukiri Honda, 99% orang yang sukses itu gagal. Ya. Tidak ada orang langsung bisa, adik-adik sekalian. Pak Hendra, aku gagal. Bangkit lagi. Sama seperti anak kecil yang lagi berjalan. Ya. Jatuh nggak dia, Dek? Jatuh. Ketika dia jatuh, dia bilang sama mamanya, Mama, aku jatuh, nggak mau jalan. Emang begitu dia? Enggak kan? Enggak. Kata mamanya apa? Kamu bisa, ayo bangkit lagi. Kamu bisa, ayo bangkit lagi, kamu bisa. Akhirnya bisa jalan nggak? Bisa. Nah, jadi selalu bahwa ketika jatuh bangkit lagi. Rugi nggak Penda? Jadi dalam bisnis itu kan cuma 3 ya risikonya kan? Risikonya masih ingat dalam bisnis 3. Apa risikonya, Dek? Risiko untung, risiko impas, tahu impas? Tahu. Apaan? Untung nggak rugi. Impas tuh ya balik modal ya, bahasa ekonominya balik modal ya. Ya. Lalu kemudian rugi. Kita biasanya siapnya di untung aja kan? Kalau siap untung ya jadi karyawan aja, jadi pekerja kira-kira gitu. Untung pasti untung. Tapi kalau mentalnya pengusaha, ya siap untung, impas dan rugi. Tapi nggak mungkin lah rugi terus kira-kira gitu kan? Ya. Jadi di sini menariknya seorang pengusaha itu. Nah, kalau ada untung, ya menabung. Jadi bisnis itu tidak hanya orientasinya lah mencari uang, tapi mengelola uang. Kenapa orang punya bisnis banyak tapi rugi? Ya karena dia tidak pandai mengelolanya. Jadi bukan fokus pada mencari, tapi fokus juga mengelola. Dapatnya banyak, 10.000. Tapi pengeluarannya 50.000. Tekor juga. Jadi keywordnya pada dasarnya ya pandai mencari, pandai mengelola. Gitu. Ya, apa yang dibutuhkan Pak Indra? Ya keahlian. Kita ahli di bidang apa ini? Dagang itu sesuai dengan hobi loh, Dek. Saya lebih suka dengan hobi ya. Kenapa dagang itu sesuai dengan hobi? Karena kalau sesuai dengan hobimu, maka kamu akan punya energi lebih. Ya. Apa hobinya nih sekarang? Kuliner. Ya bisnis kuliner. Ya. Passion. Pak Indra suka passion. Jual pakaian. Ya. Sukanya apa misalnya? Kamu suka apa misalnya? Suka desain ya, juga jual alat-alat desain dan berbagai macamnya. Jadi
Kenapa kita harus dagang sesuai dengan hobi kita atau keahlian kita? Ya karena kalau kita hobi, kita punya energi lebih. Bela-belain tidur malam hari, bela-belain bangun cepet-cepet. Karena kita memang hobi, cinta. Ya, sama ente kalau gak cinta sama seorang dipaksain nggak mau juga kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua punya teman. Teman ini menjadi sangat penting. Berteman dengan teman yang punya dagangan, ya kita semangat. Jadi pada dasarnya cuma dua deh, jualan atau jualin. Jualan itu jual barang sendiri. Kalau jualin, jual barang teman. Nah itu. Yang repot temannya suka belanja terus. Nah itu ya. Jadi carilah teman yang kira-kira yang suka jualan juga. Jadi jualan atau jualin. Ya, jualan berarti kita jual barang sendiri. Kalau enggak kita jualin barang teman. Ya, tapi mimpinya jangan jualin terus. Ya, bermimpi suatu saat kita punya barang sendiri. Yang ketiga adalah jujur. Nah, jadi pada dasarnya banyak sekali orang mau menitipkan modalnya. Tapi yang dicari siapa deh? Orang yang jujur. Gitu. Jadi yang dicari itu orang jujur, bukan orang yang punya modal banyak. Adik-adik sekalian, ya, apa yang bisa bisnis yang dilakukan saat ini? Banyak sekali. Barang makanan, ya, minuman, ya, fashion halal, jasa wisata, e-commerce, berbagai macamnya. Ya. Di kelas itu banyak saya perhatikan, kadang-kadang dia jual cilok, jual apa, ya, nggak malu, nggak usah malu, ngapain malu kok, dagang kok, kayak gitu. Lalu kemudian apa lagi, fashion, ya sambil ke kampus, sambil bawa kaos kaki, jualin ya. Misalnya sekarang beli 3 kaos kakinya, besok beli 1 lusin. Ningkat lagi belinya orang. Beli 2 lusin, 3 lusin. Nah, punya toko, kios, kaos kaki. Juga begitu dengan jilbab. Bikin 1 jilbab, pakai sendiri. Kata orang bagus, bikin 10. 10 laku lagi, bikin 20. 20 bikin, tahu-tahu punya konter jilbab. Kan nggak masalah. Jadi harus punya ada tingkatan terus. Nah, wisata hal juga begitu. Sekarang traveling, Masya Allah luar biasa. Nah, tinggal kemudian awalnya adalah suka nyariin orang untuk satu travel, ya. Jadi makelarnya, ya, perantaranya. Dapat 10 orang, gratis 1. Ya. Dapat 20 orang, gratis 2. Terus dapat dari situ. Nah, suatu saat bermimpi, punya travel sendiri, ya, punya pendapatan, ya, jalan-jalannya dapat, ya, ilmunya juga dapat. Dan Masya Allah luar biasa. Adik-adik itu hidupnya bukan di zaman baheula, deh, zaman sekarang, deh. Adik-adik dagang sekarang, ya, kalau kita bergabung di media sosial, Pak Hendra lihat apa yang adik-adik dagangin. Adik-adik lihat juga apa yang Pak Hendra jualin, apa yang Pak Hendra ceritakan. Jadi Masya Allah luar biasa. Adik-adik jualan di Ciputat. Yang beli itu bisa orang Mesir, ya, orang Korea, orang Jepang, ya, orang Malaysia, ya. Masya Allah luar biasa. Boleh jadi adik-adik bukan tangan pertama, adik-adik beli sama orang lain, terus ada jual lagi. Tapi namanya rezeki, siapa yang tahu? Ya, jadi kewajibannya hanyalah berusaha. Jadi 1000 anak tangga ini seperti Pak Hendra bilang, diawali oleh anak tangga pertama. Pohon yang besar itu dimulai dari bibit yang kecil. Jalan aja dulu. Emang orang-orang kaya itu pernah berpikir jadi orang kaya seperti Jack Ma tadi? Enggak pernah kan? Yang dia pikirkan adalah melangkah. Ya kan? Yang dia pikirkan adalah melangkah, bukan memikirkan gue kaya nggak nanti ya. Enggak, dia pikirkan adalah melangkah. Karena dengan melangkah dia pasti akan kaya. Ya, jadi melangkah aja lah dulu. 1000 langkah kan diawali oleh langkah pertama. Yang berat itu kan langkah pertamanya. Jadi sehebat apapun ide bisnismu, kalau tidak pernah berani berani memulai, ya, maka tidak akan pernah jadi ide bisnis, tidak akan pernah jadi bisnis. Ya, jadi sehebat apapun ente punya, gue punya ide gini, nggak bakalan. Harus dimulai, berani mulai. Nanti rugi Pak, gimana Pak? Ya sudahlah, rugi belajar lagi, naik lagi, ya kan? Rugi kan dapat ilmunya. Ya. Lalu kemudian berani apa? Menanggung resiko. Resikonya cuma 3 tadi kan, untung, rugi, impas. Ya. Siap aja, ya kan? Kalau rugi ya memang jadi ilmu, dapat ilmunya. Nah, saya pikir itu adik-adik sekalian. Adik-adik itu bukan lagi saatnya menjadi karyawan, bukan lagi saatnya menjadi pekerja, tapi mimpinya itu sudah menjadi pengusaha yang hebat. Pengusaha yang satu sisi hafal Quran, di sisi lain pengusaha, Masya Allah luar biasa. Jika hafal Quran saja, hidup adik-adik sudah mulia, apalagi kalau hafal Quran, punya barang dagangan, pasti lebih mudah lagi, lebih keren lagi. Jadi jangan dibalik, wah gue sudah ahli Quran nih, sudahlah puas gitu. Bukan begitu, ya.
harus jadi orang kaya, ya, harus semangat. Ada perhatikan, ya, hampir semua sahabat-sahabat Nabi semua pedagang, pengusaha. Nah, ada sekalian, ya, punya gaya hidup jangan boros, terlalu banyak keperluan dan berbagai macam. Uangnya tidak diputar, itu yang membuat orang tidak kaya. Lalu saya pikir itu ya kreatif. Nah, adik-adik sekalian, satu hal yang unik bagi saya adalah nah, adik-adik pernah perhatikan, ini namanya Nur Hayati Subakat, ya, owner Wardah, ya. Ini Masya Allah luar biasa, bukan langsung kucuk-kucuk jadi langsung kaya, tidak, deh. Ya, awalnya dia punya jualan dari satu rumah ke rumah, jual sampo, kosmetik macam-macam. Pertama kerja sama orang lain, habis itu bikin barang sendiri, habis itu qadarullah terbakarlah pabriknya, habis itu bangkit lagi. Masya Allah luar biasa. Dia punya konsep 5P sih, 5P. Kalau orang punya konsep 4P, price, harga, produk, barang, lalu kemudian promosi, ada yang keempatnya adalah price, tempat, tapi dia tambahin sama dia menjadi 5P. P yang kelima apa sih Pak Indra? Pertolongan Allah. Menurut Nur Hayati Subakat, sehebat apapun barang daganganmu, kalau nggak ada pertolongan Allah nggak bakalan laku. Sehebat apapun tempat bisnismu, kalau Allah nggak gerakin orang datang ke tokomu, nggak bakalan laku. Sehebat apapun hargamu, kalau Allah nggak gerakin, nggak bakal beli itu orang barangmu. Iya juga sih. Nah, itu yang membuat Nur Hayati Subakat sekarang menjadi owner Wardah yang punya ribuan karyawan, pabrik yang Masya Allah, sedekahnya Masya Allah luar biasa. Di tengah pandemi COVID ini, dia yang pertama sekali menyumbang 40 miliar untuk beli alat-alat COVID. Baru orang lain tergerak. Masya Allah luar biasa. Jadi dia perempuan loh, Dek. Sama seperti adik-adik sekalian. Ternyata hasil riset di Indonesia menunjukkan bahwa pengusaha terbanyak di Indonesia, pedagang terbanyak itulah perempuan. Masa adik-adik nggak tertarik? Saya spesial loh ngajar di kelasnya adik-adik ini. Di IKI itu adalah merupakan perempuan semua. Ya. Ibunya para pengusaha muslim itu adalah namanya Siti Khadijah. Ya. Tidakkah adik-adik tertarik meneladani Siti Khadijah? Jadi Masya Allah luar biasa adik-adik sekalian. Ya. Nah inilah paragon tadi. Dan itu adik-adik perhatikan ada pertolongan Allah, konsep dia yang kelima. Ya. Nah ini Mas Mono, ayam bakar Mas Mono. Ya. Nah ini luar biasa. Beberapa kali saya ajak mahasiswa untuk makan ayam bakar Mas Mono. Kalau lagi nggak pandemi, biasanya kalau belajar kewirausahaan sama Pak Hendra, biasanya diajak jalan-jalan ke sana. Yang kelas terakhir masih sempat ya, tahun lalu ya. Tahun lalu ya, masih ya. Oh tahun lalu enggak, COVID. Tahun sebelumnya itu masih sempat tuh saya ajak makan sambil cari ilmu di Mas Mono. Mas Mono ini menarik, ya. Konsep bisnisnya itu menarik bagi saya. Sedekah. Senin Kamis dia sampai makan buka puasa di warungnya gratis. Saya bilang Mas nggak rugi Mas. Ya enggak lah. Yang dulu pendapatan saya laku 100 kotak, sekarang 1000 kotak. Nah siapa yang gerakinnya? Allah. Absensi pagi karyawannya duha. Ya. Saya bilang Mas kalau cari karyawan gimana caranya? Ya saya nggak tanya nggak tanya dia bisa bikin jus atau nggak bikin jus. Yang saya tanya adalah bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya bagus, bikin jus itu persoalan satu hari bisa di training, bisa bikin jus. Tapi kalau sholat itu sulit sekali. Jadi Masya Allah, malam Jumat kahfian. Jadi memang ini cara-cara melobi Allah. Ya, jadi dagang itu bukan persoalan untung, Dek. Kalau untung, wah gampang sekali. Tapi persoalannya berkah enggak kira-kira gitu. Jadi dagang itu jangan bikin kita stres, jangan bikin kita meninggalkan Allah, tapi malah dekat dengan Allah. Nah, adik-adik sekalian rahimallah. Nah, beda lagi Safira dan Zoya. Nah, Safira ini ada kelas atasnya, Zoya dia juga yang punya si D. Ya, adik-adik mungkin sering pakai Zoya dan berbagai macamnya atau Safira. Dan itu Masya Allah luar biasa tren fashion muslim. Nah, beda lagi dengan Mas Budi Harta. Budi Harta ini ceritanya dia adalah merupakan tukang las keliling. Ya. Sekarang punya pabrik baja loh di Bekasi sana. Jadi kalau adik-adik perhatikan iklan dia atau mobil-mobil gede-gede yang lewat di tol kita itu, di mobil itu tulisannya utamakan sholat dan selamat. Tempat yang paling besar di tempat pabriknya itu adalah masjid. Dia mengatakan, rugi nggak Mas kalau berhenti sholat zuhur, semua stop semuanya? Ya, logika manusianya rugi, tapi logikanya Allah nggak rugi. Dan itu pula yang membuat dia mudah membuat bandara, dikasih kesempatan membuat bandara Kulon Progo dan berbagai macamnya. Jadi
ternyata memang kiatnya kan 5 itu aja kan. Doanya hanya pada Allah, ya, hormati hormati orang tua. Slogan dia itu jadikan orang tuamu raja, maka rezekimu seperti raja. Masya Allah, luar biasa. Qadarullah berapa minggu lalu orang tuanya baru meninggal, ibunya ya. Tapi di situ luar biasa bagi saya. Jadi kalau kita mau rezeki kita lancar, top share, muliakan orang tua. Ini kiatnya Mas Budi Harta. Nah, kenapa hari ini mungkin dagangan kita seret ya, barangnya sudah oke, tapi kok nggak ada yang beli ya? Oh, boleh jadi ada orang tua yang menangis. Ya, kalau nanti sudah nikah, kata masnya, Mas, Mbak, Neng, buatin AA dulu kopi dong. Sorry A, nih lagi lancar nih A, mau pesan barang nih A, nanti aja nanti ya. Nah, itu sudah hilang tuh berkahnya itu. Ya, menghilangkan yang wajib, mendahulukan yang sunnah. Dagangan sunnah, yang wajib kan menghormati suaminya tadi kan. Nah, tidak jarang kemudian, ya itu tadi, ya, hilang aja. Lalu kemudian saya pikir itu yang penting ya, banyakin sedekah ya, banyakin ya itu tadi, berbuat kebaikan dan berbagai macamnya. Adik-adik sekalian, nah ini menarik bagi saya, dia kapolan suami istri ya, Bukalapak dan Hijab ini. Ya, meskipun sekarang tidak lagi di Bukalapak si Zaki ya, tapi menarik bagi saya suami istri ya. Nah, jangan sampai kemudian nanti suaminya nggak mendukung atau istrinya nggak mendukung. Yang bagus itu ya seperti ini bagi saya. Gitu. Nanti kalau ketemu syariah sama syariah lagi gimana Pak Indra? Belum makan nanti bilang halal haram nggak jadi makan kira-kira gitu. jadi yang satu semestinya di syariah, yang satu lagi adalah IT kalau sekarang kira-kira gitu ya. Tapi kalau dapat sama-sama syariah ya qadarullah nggak apa-apa gitu. Gitu. Saya pikir itu ya. Nah, adik-adik sekalian, nah saya pikir itu pengantar bagi adik-adik sekalian. Nah, kalau adik-adik perhatikan nih 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, semuanya adalah pedagang, Dek. Ada Abdurrahman bin Auf ya, yang sangat kaya, Masya Allah luar biasa. Pernah dengar cerita nggak tentang Abdurrahman bin Auf? Nah, Abdurrahman bin Auf itu menarik bagi saya. Ya, pada saat itu dia kan diajak sama Rasulullah kan hijrah ke Madinah. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf ini sudah dagang di Mekah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Mau nggak dia meninggalkan barang dagangannya di Mekah? Mau, dia ikut Rasulullah dan kemudian sampai di Madinah ditawarin tuh sama seorang sahabat namanya Sa'ad bin Rabi, ditawarin oleh seorang sahabat Ansor yang kaya. Lalu kemudian kata sahabat Ansor itu, pilihlah satu di antara istriku. Kira-kira ada nggak yang mau ngasih istrinya kira-kira? Nggak ada ya. Lalu ada nggak yang nolak? Nolak. Abdurrahman bin Auf mengatakan, makasih ya, Prince, semoga Allah memberkahi istrimu. Lalu ditawarin juga harta, ambillah sebagian hartaku. Ada nggak kira-kira yang nolak bagi harta? Abdurrahman bin Auf menolak. Ya, pada saat dikasih oleh Sa'ad bin Rabi tadi kan, apa katanya Abdurrahman bin Auf? Makasih, semoga Allah memberkahi hartamu. Tunjukkan di mana letaknya pasar. Ya. Akhirnya ditunjukkanlah namanya pasar Bani Qainuqah di Madinah. Nah, disitulah Abdurrahman bin Auf berdagang. Jadi menarik ya, Dek. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dia nggak bilang mana barangnya, enggak. Yang dia bilang adalah mana pasarnya. Nah, ini jadi menarik dari sisi mata kuliah kewirausahaan. Kenapa dia tidak bilang mana barangnya, tapi mana pasarnya? Ya, karena dengan tahu di mana pasar, dia tahu apa yang dibutuhkan orang. Cerita Pak Hendra tadi, bahwa pengusaha itu menyiapkan kebutuhan orang lain kan. Nah, Masya Allah luar biasa. Dia tidak bilang mana barangnya Bang, ini aku jualin dong. Tidak, di mana pasarnya. Setelah tahu apa yang dibutuhkan orang di pasar, baru dia berdagang di pasar Bani Qainuqah itu. Jadi Masya Allah luar biasa. Dan itu yang kemudian mengantarkan Abdurrahman bin Auf menjadi seorang saudagar yang kaya. Sampai suatu ketika Rasulullah bertanya, Abdurrahman, ente sudah nikah belum? Alhamdulillah sudah Rasulullah. Mas kawinnya emas. Nah, suatu ketika Aisyah dan para sahabat-sahabat lain itu melihat, itu kapilah siapa ya barang dagangan pakai onta, banyak banget barang dagangan. Itu punyanya Abdurrahman bin Auf. Mau diapain? Mau disedekahin sama Abdurrahman bin Auf untuk semua penduduk Madinah. Kebayang oleh kita kira-kira. Ya, jadi satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Lalu ada yang protes, Ustadz, ya, bukankah Rasulullah itu suka dengan orang miskin, Ustadz? Ya, hidupkan dan matikan bersama orang miskin. Iya. Kenapa Rasulullah bilang itu? Karena Rasulullah punya empati kepada orang miskin. Tapi di sisi lain Rasulullah mengatakan, mukmin yang qawiyun, yang kuat, khairun min mu'min dhaif. Jauh lebih baik dibandingkan mukmin yang lemah. Kuat uangnya, kuat ilmunya. Nah, jadi saya pikir Rasulullah tuh kaya tapi gaya hidupnya sederhana. Abdurrahman juga begitu, Utsman bin Affan juga begitu dan berbagai macamnya. Jadi
nggak mungkin ekonomi syariah ini bisa tumbuh berkembang kalau nggak ada pedagangnya, Dek. Saya sudah katakan minggu lalu, ya lahir Nahdlatul Tujar dulu, kebangkitan pedagang, baru kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama di NU itu. Ya, jadi begitu juga di Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang punya pabrik konsep Al-Maun dan berbagai macamnya. Umar bin Khattab itu kaya, Dek, punya uang miliaran dan berbagai macam triliunan ya, kalau diuangkan rupiah hari ini ya. Tapi rata-rata aset mereka yaitu properti, Dek. Minggu lalu Pak Endra sudah cerita ya, atau bisa baca di statusnya Pak Endra di media sosial beberapa hari ini. Dan itu menarik. Kiat cepat kaya itu kan cuma 3 ya. Carinya pakai dagang, amankan di emas, investasinya properti. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ini, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, semuanya adalah properti, Dek. Jadi Masya Allah luar biasa. Properti itu jumlahnya tidak bertambah, tapi nilainya bertambah. Sama dengan emas. Emas itu jumlahnya nggak bertambah, nilainya bertambah. Tapi kalau kita taruh uang kita di deposito atau di bank atau berbagai macamnya, jumlahnya memang bertambah, tapi nilainya kan nyusut dimakan oleh inflasi. Jadi dulu 1.000 bisa dapat 1 bakwan, sekarang 2.000 baru dapat 1 bakwan. Itu namanya nyusut. Ya kira-kira gitu ya. Jadi kalau mau cepat kaya itu tadi cari pakai dagang, amankan di emas, investasinya di properti. Adik-adik sekalian, nah perempuan-perempuan hebat juga banyak sekali dan saya pikir itu. Nah, 10 orang terkaya di dunia. Ternyata yang pertama adalah Muslim yang sholat qobliyah subuh ya, lebih baik daripada dunia dan sisinya. Nah, kadang-kadang dagang habis itu lupa. Tapi pada dasarnya menurut hasil riset dunia yang kaya inilah Jeb ya, si Jeb. Tapi sekarang sudah berpindah ya, tahun ini sudah berpindah ke Sanders nggak saya, sudah berubah. Ini tahun lalu 2019, 2020 sudah berubah orangnya, tidak si Jeb lagi dan itu sudah berubah. Nah, ya inilah mereka adalah orang-orang yang kaya di dunia di hari ini. Ada pendiri Facebook juga yang Masya Allah luar biasa. Nah, ada banyak sekali kayak mereka. Nah, umur berapa Pak Hendra? Nah, ternyata umur mereka beda-beda miliuner dunia ini. Kylie misalnya umur 21 ya. Si pendiri Facebook ini umur 23 nih sudah jadi miliuner nih. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, beda dengan kita umur 20, Pak Hendra juga umur 43 belum juga sampai ke taraf itu. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Nah, Bill Gates umur 31. Jadi banyak sekali loh di anak-anak muda ini umur 33 dan berbagai macamnya. Tapi ada juga yang kaya di usia tua. Ya, James ini di umur 35. J.K. Rowling, ada yang kenal J.K. Rowling ya. J.K. Rowling ini penulis Harry Potter ya. Yang mendadak jadi kaya ya. Jadi Masya Allah umur 38. Nah, jadi kalau ada punya keahlian nulis, tapi yang bagus, yang apa ya, atau berbagai macamnya. Lalu anak Elon Musk ini yang sekarang menjadi orang terkaya dunia nih sekarang nih. Dia ini sekarang yang jadi orang terkaya di dunia tahun 2020. Ya, jadi ada Richard dan berbagai macamnya, ada Warren Buffett dan banyak lagi yang lainnya. Nah, nggak usah sulit-sulit deh. Kadang-kadang kita bingung modalnya apa sih. Orang aja dia dagang. Saya tuh di Logoso itu saya perhatikan ada seorang pedagang gorengan itu. Sore hari orang ngantar gorengan, habis itu nanti baru dibayar gitu kan. Dia cuma modal apa? Modal meja aja kan. Barang-barang orang semua, iya kan. Jadi orang jual gado-gado paling pakai meja kecil gitu, dapat duit ya, dapat duit. Persoalannya mau atau enggak kan gitu. Uber itu Masya Allah itu merupakan perusahaan transportasi terbesar di dunia, tapi dia nggak punya kendaraan, Dek. Kendaraan orang lain semua. Itu kebayang nggak kalau ada Dek sekalian gitu kan. Jadi yang terpenting itu bagaimana punya strategi, keinginan, dan kemauan. Facebook itu menarik bagi saya. Siapa yang ngisi kontennya? Kita. Yang dapat untung dia. Jadi kan dahsyat kan gitu. Jadi luar biasa ya. ARB dan berbagai macamnya. Saya pikir ada banyak lagi ya Dek sekaliannya. Nah, saya pikir itu inspirasi untuk adik-adik sekalian. Tapi yang menarik bagi saya adalah orang terkaya sepanjang dunia, sepanjang masa, hasil riset ya, itu menunjukkan adalah namanya Mansa Musa, seorang Muslim, ya, seorang raja di Afrika sana. Itu kalau pas naik haji, itu yang dia bawa emas yang banyak, lalu kemudian dibagi-bagikan sama orang. Ternyata tidak ada yang bisa mengalahkan seorang Muslim. Wah, tetap ya orang terkaya sepanjang masa itu Allah kasihkan pada seorang Muslim bernama Mansa Musa. Nah, dan itu hasil riset
Barat ya Dek ya. Jadi diakui oleh Barat bahwa orang terkaya sepanjang masa itu bukanlah Jobs, bukan Elon, bukan Bill Gates dan berbagai macamnya, adalah Mansa Musa. Pak Indra sudah pernah bahas itu. Republika berapa minggu yang lalu juga membahas tentang Mansa Musa. Nah, bagi saya itu menjadi menarik. Ya. Tetap orang yang taat kepada Allah, dialah yang akan diberikan kekayaan yang lebih. Persoalannya sekarang, kita pantas nggak di hadapan Allah untuk dikasih duit, kira-kira gitu. Pantas nggak untuk dijaga sama Allah. Nah, kalau kemudian sholatnya nggak pernah, sholatnya masih lalai, baca Al-Qurannya masih lalai, sedekahnya nggak pernah, duhanya nggak pernah, tahajudnya nggak pernah, lalu merengek-merengek minta duit, kira-kira ya nggak sudah juga, kira-kira gitu ya. Yakinlah, saya selalu mengamalkan surat Fatir ayat 29 ya. Surat Fatir ayat 29 itu apa? Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang rajin baca Al-Qur'an, rajin aqamus shalah, rajin salat, kemudian rajin bersedekah. Di ujung ayat itu dikatakan tijaratan lan tabur, bisnismu tidak akan pernah rugi. Jadi semangat terus ya. Jadi ada dua deh ini ya, imannya harus taat kepada Allah, yakin pada Allah bahwa Allah itu Maha Kaya, pasti Allah akan menitipkan kekayaannya pada kita. Tapi ada yang kedua, harus ada ilmunya. Ilmunya itu yang kita pelajari namanya di kewirausahaan ini. Jadi perpaduan antara apa deh? Iman dengan ilmu. Iman itu harus yakin kita yang ngasih duit itu Allah, yang ngatur rezeki itu Allah. Tapi harus ada ilmunya. Jangan sampai kemudian nanti pendapatan 10.000, pengeluaran 50.000. Nah, ilmunya gagal kira-kira gitu ya. Jadi itu harus ada ilmu manajemen. Ya. Ada deh, yakin bisa kaya nggak sih seperti Mansa Musa, yakin seperti Elon atau Jobs itu? Yakin nggak? Nggak yakin. Nggak yakin. Repot dong. Nggak yakin. Yakin nggak bisa jadi orang triliuner, orang terkaya di dunia? 10 orang terkaya di dunia. Dulu ya Pak. Hah? Yakinin dulu kita ya Pak. Nanti Yakin, Pak. Kenapa yakin? Ya sudah. karena kita mau usaha. Yang lain kenapa yakin? Yakin karena saya ini masih punya Allah yang Maha Kaya. Allah akan menitipkan kekayaan pada saya. Itu tauhidnya. Kamu yakin nggak bisa jadi orang kaya? Yakin. Kenapa? Saya punya Allah yang Maha Kaya. Pastilah dia akan menitipkan kekayaan pada saya. Wah, di situ optimismenya. Aku nggak yakin, Pak Hendra, nggak yakin. Orang tuaku orang biasa-biasa, kakekku biasa, ya bapakku biasa. Tapi kamu kan punya Allah yang luar biasa, ya kan? Yang begitu mudah memberikan rezeki, yang begitu mudah menitipkan rezeki, begitu mudah juga mengambil rezeki kalau Allah nggak suka sama kamu. Jadi kan begitu tauhidnya, gitu kan? Jadi kita itu hanyalah penerima rezeki, kita pemakan rezeki, bukan pengatur rezeki. Nah, jadi ada dua yang harus diyakini tadi. Imannya harus yakin tuh kita bisa kaya, tapi harus ada ilmunya. Ilmunya apa? Mulai dagang. Nah, ya kan? Jadi harus ada syariatnya, yaitu ilmunya dagang. Gitu. Rasulullah dagang nggak? Dagang. Sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga semuanya pedagang. Gitu. Jadi saya pikir itu ya adik-adik sekalian ya. Jadi tetap semangat terus. Mudah-mudahan Pak Indra hanya mengantarkan, tidak hanya mengantarkan menjadi pengusaha, tapi mengantarkan masuk surganya Allah. Ya gitu. Jadi kalau hanya mengantarkan dapat ijazah gampang banget mah. Tapi bagaimana mengantarkan adik-adik bisa menjadi seorang ilmuwan, tapi di sisi lain juga menjadi seorang hafiz Quran yang ada dipelajari, tapi menjadi seorang pengusaha yang tidak hanya dapat untung. Kalau dapat untung, buat apa untungnya dapat, tapi kemudian neraka menjadi menanti kita. Karena kita bohong, karena kita nipu, karena kita makan yang haram, sudahlah. Ya. Berkah, halal, untung, kira-kira. Oke, thank you. Makasih. Kalau ada beberapa pertanyaan, silakan adik-adik boleh bertanya dengan Pak Hendra di sesi pengantar mata kuliah. Si Bapak